Halo teman-teman semua, selamat datang di konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2020 berjudul Life. Film ini menceritakan sebuah kekacauan yang terjadi di Korea yang mengakibatkan orang-orang berubah menjadi zombie. Derita berat kepada mereka yang tinggal di sebuah apartemen, di mana mereka harus bertahan hidup dari semua kekacauan ini. Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film diawali dengan seorang gamers yang bernama Oh Joon-woo yang sedang tertidur. Dan ia terbangun dengan suara alarm yang menunjukkan pukul 10 pagi. Ibunya memberitahukan jika ia sedang pergi dengan menyimpan surat di atas meja makan. Joon-woo pun kemudian melakukan aktivitasnya kembali, yaitu bermain game sambil live streaming bersama teman-temannya. Tak lama teman satu gamenya berbicara jika ada suatu keanehan dan menyuruh Joon-woo untuk melihat siaran televisi. Tiba-tiba terdengar bunyi kegaduhan dari jalan yang bisa ia lihat dari jendela apartemennya. Semua orang berlari, mobil-mobil hilang kendali, sampai mobil pemadam yang melintas menabrak tiang pembatas dan terjadilah ledakan. Sedangkan di ujung jalan Joon-woo melihat seorang anak yang sedang mencari ibunya. Setelah mendekat dan menemukan ibunya, anak itu pun memeluk dan menggigit leher ibunya. Di scene berbeda terjadilah bunyi gaduh dari pintu apartemen Joon-woo. Dia pun membuka pintu untuk memastikan apa yang terjadi. Tiba-tiba masuklah orang yang mengaku tetangganya Joon-woo di unit 403 dan memohon untuk dia bisa berlindung di sini. Namun Joon-woo yang khawatir di sini mencoba menyuruh tetangganya itu pergi. Pria itu pun berjanji dia akan pergi setelah Joon-woo mengizinkan untuk ke toilet. Setelah Joon-woo mengizinkan, ia pun berkata setelah ini kau harus keluar. Dan tiba-tiba Joon-woo pun melihat kabar berita di televisi yang mengatakan jika semua orang telah berubah menjadi kanibal. Dengan ciri awal mula perubahannya dimulai dari mata yang menjadi merah. Lantas Joon-woo yang mendengar hal itu pun langsung mengambil pisau yang ia miliki secara cepat demi berjaga-jaga. Setelah tetangga Joon-woo pun keluar dari toilet, Joon-woo merasa ragu dengan tetangganya ini. Benar dugaannya, mata dari tetangganya kini berubah menjadi merah dengan disertai perubahan fisik dan sifatnya. Saat tetangganya benar telah berubah menjadi zombie, Joon-woo dengan berani menabrak zombie itu sampai ia keluar dari pintu. Kemudian Joon-woo melihat zombie tetangganya tadi dihabisi oleh sesama zombie yang memiliki badan yang lebih besar. Setelah itu, Joon-woo kini khawatir dengan ibunya dan langsung melakukan beberapa panggilan telepon, tapi telepon Joon-woo beberapa kali tidak menyambung. Namun tidak berlangsung lama, ayah dari Joon-woo langsung merespon bahwa ia baik-baik saja dan akan segera pulang serta Joon-woo harus bertahan. Joon-woo memanfaatkan sisa makanan yang ada untuk jangka waktu ke depan, serta menuliskan pengingat di depan foto keluarganya yang bertuliskan jika ia harus bertahan. Terlihat kini Joon-woo sedang mengatur strategi makanan yang harus ia simpan hingga beberapa hari ke depan. Di hari kedua, setelah Joon-woo terbangun dari tidur, ia melihat berita tentang masalah virus kanibalisme yang membuat orang-orang berubah menjadi seperti itu. Dia memutuskan untuk mengambil gambar dirinya dengan kertas yang ia pegangi yang bertuliskan harus selamat, serta membagikannya lewat Instagram. Kemudian Joon-woo kini melihat tayangan live temannya yang berada beberapa blok di apartemen. Terlihat jika pria di tayangan sedang mencari signal sambil menaiki pembatas balkon dan sambil memegangi tongsis. Namun signal yang terputus-putus membuat si pria itu mencoba lebih meninggikan dirinya untuk mendapatkan signal yang lebih baik. Namun sialnya, pria itu malah terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Setelah melihat itu, Joon-woo pun memiliki ide dengan menerbangkan drone-nya yang ia miliki dengan handphone yang ia ikat untuk mencari signal agar bisa menghubungi ayahnya. Namun setelah mendapatkan signal yang cukup dan mencoba menelpon ayahnya, tiba-tiba drone yang ia kendalikan habis baterai. Joon-woo yang kesal memutuskan untuk bermain game guna menghilangkan jenuh, namun sekarang signal di kota benar-benar sepenuhnya menghilang. Terlihat jika Joon-woo sekarang tertidur, serta dibangunkan oleh alarm mobil yang sangat nyaring. Dan ternyata di sana ada seorang polisi wanita yang sedang dikejar oleh beberapa zombie. Sementara itu di sana Joon-woo berusaha membantu polisi itu agar memalingkan perhatian zombie dengan teriakan yang cukup kencang seketika zombie itu berhenti memangsa polisi itu. Namun hanya sebentar dan para zombie langsung menarik polisi itu. Karena teriakan Joon-woo yang cukup kencang,
Hingga kini ia pun mendengar ada yang mencoba menobrak pintunya yang sudah ia ganjal dengan kulkas. Ternyata itu adalah ulah dari zombie berbadan besar yang sudah membunuh tetangganya kemarin. Jono mencoba menahan kulkas dari dorongan zombie itu. Lantas Jono yang tidak kuat menahan, kini sigap dalam berpikir. Dia berlari ke balkon dan memancing zombie itu agar menabraknya. Sebelum tertabrak, Jono langsung bergelantung hingga yang terjadi zombie tadi pun terjatuh ke jalan. Jono sekarang terpukul melihat makanan yang ia taruh untuk bertahan hidup di kulkas jatuh berserakan karena zombie tadi. Kini Jono merekam dirinya melalui webcam dan menceritakan jika dirinya terjebak di dalam apartemen selama 2 hari. Ia berbicara jika ia harus bertahan dan itulah kata-kata terakhir yang ia dapati dari ayahnya di telepon kemarin. Jono yang bosan serta jenuh kini mengambil bir dari laci ayahnya dan menutup jendela apartemen menggunakan plastik dan selotip. Setelah itu, Jono pun duduk sambil menonton televisi. Namun di sela-sela menonton, tiba-tiba kini Jono melihat iklan ramen yang membuat dirinya tidak kuat menahan rasa laparnya itu. Jono pun lantas mengambil dan memasak ramen yang ia punya, serta tidak memperdulikan jika itu adalah makan malam terakhirnya. Hari ke-10 sudah Jono bertahan di apartemen. Kini sepenuhnya air di dalam apartemen sudah mengering. Ia selalu merekam aktivitasnya menggunakan webcam. Persediaan makanan yang ia punya pun sudah hampir habis. Namun Jono tidak akan keluar sama sekali, lebih baik mati kelaparan dibandingkan menjadi seperti zombie, ucapnya. Jono memiliki ide kembali untuk memberitahu keberadaannya itu kepada seluruh publik dengan mengirim pesan lewat saluran radio dan memakai antena agar saluran tertangkap. Jono berkata jika menggunakan jack headphone juga bisa menangkap signal, namun headphone yang ia punya semuanya tidak memiliki kabel. Dan harapannya pun kini sia-sia. Kemudian hari ke-15, Jono bersenang-senang untuk mengusir kebosanan dengan meminum minuman keras ayahnya. Dan setelah itu Jono yang sudah mabuk, mulai berhalusinasi. Jono sekarang seperti melihat ibu di depannya. Ia kini mencoba memeluk ibu dengan sangat erat. Namun itu semua hanyalah hayalan Jono saja. Lantas setelah Jono sadar, ia pun sekarang menangis. Seakan-akan tidak percaya mengapa semua menjadi seperti ini. Selagi bersedih, tiba-tiba Jono ditelepon oleh ibunya. Namun karena signal yang lemah, panggilan pun menjadi terputus-putus. Lantas Jono pun memutuskan untuk menaiki pagar balkon seperti tetangganya yang jatuh saat itu. Namun ia tidak menghiraukan, karena itu adalah panggilan dari ibunya yang ia nanti-nanti akan pulang. Setelah itu, akhirnya Jono mendengar dengan jelas panggilan ibunya. Namun yang terdengar adalah jika ibu dan ayahnya sudah mati tergigit zombie. Didengar dari teriakan yang Jono dengar dari telepon. Kini Jono benar-benar kesal dan sedih. Ia memutuskan untuk keluar dari apartemennya dengan membawa tongkat golf untuk mengetahui apa yang sudah membuat orang-orang menjadi seperti ini. Ia sekarang melihat tetangganya yang sudah menjadi zombie dan datanglah zombie lain yang akan menyerangnya. Namun Jono yang sigap terlebih dahulu bersembunyi dan mencoba kembali ke apartemennya itu. Di hari ke-20 tepat terjadinya kerusuhan di kota, Jono melihat nuklir yang diledakkan di kota seberang dengan dibarengi matinya aliran listrik yang membuat kota tampak gelap. Jono beberapa kali melakukan siaran webcam untuk update dan memberitahukan keberadaannya yang terjebak di apartemen. Namun pikirnya, jika itu hanyalah sia-sia, dan dia memutuskan untuk mengambil sebuah tali untuk menggantungkan dirinya. Setelah ia menggantungkan diri, ia melihat sebuah laser yang menuju ke arahnya. Lantas dengan cepat ia berusaha melepaskan tali yang sudah terlanjur ia ikat di leher. Setelah terlepas, Jono sekarang melihat ke arah dari mana laser itu berada. Dan ternyata laser itu terdapat dari seorang wanita yang tepat berada di seberang apartemennya. Setelah Jono mengetahui jika ada orang lain yang selamat, ia pun kini merasa sangat senang. Keesokan harinya, Jono mencoba membuka pintu apartemennya untuk menyapa wanita itu. Mereka sekarang melakukan pesan demi pesan untuk berkenalan melalui layar handphone yang mereka miliki. Dan akhirnya Jono sekarang tahu jika wanita itu bernama Yobin. Kemudian Yobin kini mencoba membunuh zombie yang berhasil masuk ke dalam apartemennya menggunakan sebuah kapak yang ia miliki. Keesokan harinya, setelah Yobin membuka jendela dan akan menyapa Jono, Yobin melihat Jono yang seperti kelaparan. Yobin yang melihat itu lantas memutuskan melempar tali yang ia punya ke depan balkon Jono. Namun tali itu malah meleset, malah mengarah ke arah luar.
Jono pun mengambil drone-nya untuk mengirim tali ke arah Yobin. Hingga Yobin pun berhasil mengikat tali itu dan mengirimkan makanan yang ia punya ke Jono. Lantas Jono yang senang dengan pemberian Yobin, berterima kasih dan menyantap makanan itu. Namun tiba-tiba Jono melihat tali yang Yobin lempar kini dipegangi oleh zombie pemadam kebakaran. Lantas zombie pemadam yang terbiasa memanjat, mencoba menarik tali yang sebelumnya Yobin mengikat tali ke meja di belakangnya. Saat pemadam menarik, meja Yobin pun ikut tertarik juga hingga mengenai Yobin dan kini terjatuh pingsan. Sementara itu, Jono yang melihat kejadian itu langsung melempari zombie pemadam dengan menggunakan botol minuman keras untuk memindahkan fokus dari zombie itu. Namun karena posisi yang jauh, ia dengan cepat mengambil drone untuk memperlambat zombie itu naik. Kemudian Jono berhasil membuat fokus zombie itu menjadi buyar. Namun drone yang terlalu dekat kini ditangkap oleh zombie pemadam itu. Setelah mendekat ke balkon Yobin yang sadar dengan cepat memotong lengan si zombie. Hingga akhirnya zombie itu pun terjatuh ke arah jalan. Karena persediaan makanan sudah habis, Jono memberanikan diri untuk mencari persediaan makanan dengan keluar dan memasuki apartemen tetangganya. Ia mencoba masuk dan melihat banyak makanan di tetangganya itu. Ia menemukan Nutella yang sangat ia sukai, 2 walkie-talkie, dan 1 buah headphone yang ia butuhkan untuk mengirim pesan lewat radio. Jono kini melihat jasad yang tertutup selimut. Saat ia buka, tiba-tiba datanglah zombie yang langsung mencoba menyerangnya dari belakang. Jono pun kini melawan dan berhasil melarikan diri dari zombie itu. Singkat cerita, Jono yang sudah berhasil membawa makanan dan keperluan lain kembali ke apartemennya. Jono langsung membongkar jack headphone yang ia dapatkan untuk menangkap signal radio, guna mengirimkan pesan pertolongan. Kemudian Jono pun mengirimkan walkie-talkie beserta makanan ke Yobin. Keesokan harinya Jono dibangunkan dengan suara Yobin yang menyapa Jono melalui walkie-talkie. Sampai akhirnya mereka kini sering bercerita mengenai hal dan kehidupan masing-masing. Ketika sedang berkomunikasi, Jono mendengar suara seperti hujan. Saat ia cek, ternyata itu bukanlah suara hujan, melainkan suara gemuruh zombie-zombie yang berlarian ke arah apartemen mereka. Yobin kini menyenggol rak yang ada di sampingnya. Dan zombie pun kini mencoba mendekati pintu apartemen Yobin. Namun Jono kini bergerak cepat dan langsung bertanya berapa nomor apartemenmu. Seketika itu dering telepon terdengar di tetangga Yobin yang dilakukan oleh Jono, hingga zombie-zombie pun kini menghampiri sumber suara itu. Kali ini mereka memutuskan membuat rencana untuk mencari sebuah perlindungan di lantai 8 apartemen Jono. Karena Yobin melihat jika lantai itu kosong dan kemungkinan ada banyak makanan di sana. Mereka pun kini akhirnya menyepakatinya. Yobin kini terlebih dahulu mencoba turun menggunakan tali yang ia punya. Ia berbicara jika ia sering menaiki gunung. Pantaslah punya alat yang mumpuni untuk menunjang ia turun dari apartemen. Setelah sampai bawah, Yobin pun langsung melawan para zombie yang mencoba menyerangnya. Kemudian Jono pun langsung turun dengan cepat dan langsung menolong Yobin dari serangan para zombie. Jono mengarahkan Yobin agar mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di lantai 8. Namun ada satu zombie yang melihat ke arah mereka, kemudian berteriak sampai muncullah zombie-zombie lain berlari ke arah mereka. Yobin dan Jono pun mencoba membuka satu persatu pintu apartemen, dan datanglah seorang pria yang mencoba menolong mereka. Kemudian memberikan mereka perlindungan. Pria ini memberikan Jono dan Yobin makanan serta minuman. Lantas mereka yang terlihat lapar tanpa pikir panjang langsung memakan makanan itu. Selang berbincang, Jono pun kini tiba-tiba pingsan. Begitu juga Yobin yang mengalami lemas di sekujur tubuhnya. Lantas Jono sekarang diikat. Sementara itu Yobin pun ditarik ke ruangan lain, yang mana di ruangan itu ada istri dari pria ini yang sudah menjadi zombie. Pria ini berniat memberikan Yobin ke istrinya sebagai makanan. Jono yang tersadar menodongkan pistol yang ia dapati dari zombie polisi di jalan tadi ke arah pria ini. Sampai terjadilah perdebatan antara Jono dan pria ini. Sementara itu di ruangan Yobin berada pun kini mendadak sepi. Pria ini pun berinisiatif membuka pintu itu. Namun ternyata setelah membuka pintu,
Yobin yang berhasil selamat, dengan menutupi wajah dari istri pria ini dengan kain, langsung mendorongnya ke arah pria ini yang mana ia adalah suaminya. Dengan cepat pria itu pun digigit, serta Yobin pun memutuskan untuk menembak mereka. Suara tembakan Yobin membuat zombie-zombie berlarian mendatangi sumber suara yang mereka buat. Yobin pun kini berbicara jika kita tidak akan berhasil, dan Yobin memohon untuk Jonwo agar menembaknya saja. Saat Jonwo akan menembak, tiba-tiba terdengar suara helikopter datang melewati apartemennya. Hingga mereka pun dengan cepat memutuskan untuk pergi ke bagian atas untuk menemui beberapa helikopter penjemput. Mereka kini melewati beberapa kerumunan zombie dan berhasil mencapai atap apartemen. Setelah sampai di atap, mereka kini tidak mendapati helikopter yang dimaksud. Mereka kini saling berteriak, "Jika kami masih hidup," yang terdengar ke seluruh penjuru kota. Zombie-zombie sekarang sepenuhnya berhasil mendobrak pintu atap. Jonwo berusaha menembak zombie-zombie itu dengan pistol yang kehabisan peluru. Dan tiba-tiba, datanglah helikopter penjemput yang langsung menembaki zombie yang mencoba menyerang mereka. Hingga akhirnya, mereka pun sekarang terselamatkan dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Sebagian dari kalian penikmat film zombie pasti sudah tahu mengenai film ini dengan alur cerita yang cukup simpel karena beberapa adegan diambil hanya di apartemen. Namun film ini mampu membuat kita sebagai penonton mampu merasakan ketegangan seolah-olah berada di dalam film ini. Tidak ada yang harus saya jelaskan di film ini karena sudah cukup ringan ditebak oleh kita sebagai penonton dengan alur cerita yang membuat kita tidak banyak berpikir. Nah, itulah alur cerita film Alive yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.